Mati, sebetulnya ini agak berlebihan juga kalimat laga hidup mati. Iya. Kita menang. Salam Garuda Muda ya. Mohon maaf Bontoel ya. Garuda Muda. Bontoel ya. Bontoel lahir di Indonesia. Ya. Punya istri orang Indonesia. Betul. Betul orang Indonesia. Punya anak orang Indonesia. KTP punya Indonesia ya. Sebagus bagaimanapun timnas, mau bagus mau jelek, kita harus dukung. Karena Bontoel itu orang Indonesia. Jangan suka bicara tentang timnas begini. Janganlah ya. Intinya seperti saya nih, saya lahir di Indonesia. Saya orang Maluku lahir di Indonesia. Ya saya dukung timnas Indonesia. Tetap Garuda di dada. Saya sering nonton terus, saya dukung timnas. Karena saya di Indonesia. Urusan timnas itu urusan pelatih Tayo sama Pak Erick Thohir, bukan urusan Anda ya. Anda yang suka mau ikut campur urusan timnas lah ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang masuk. Nah, menanggapi pernyataan abang kita dari Maluku ini, saya kira sebuah pernyataan yang sangat masuk akal kalau itu akalnya kita masih waras. Tapi ini tidak untuk Bung Towel yang sampai saat ini saya masih bingung kenapa otaknya ini belum juga waras-waras. Ya, tentunya sebagai orang Indonesia seharusnya ya kita itu wajib tanpa terkecuali ya wajib mendukung Indonesia ketika menghadapi siapapun. Entah Indonesia itu kalah maupun menang, sebagai warga negara yang mempunyai jiwa nasionalisme itu harus mendukung. Pernyataan dari abang kita yang satu ini sangat-sangat memuaskan hati saya. Karena Anda lahir di Indonesia, Anda tinggal di Indonesia, Anda mempunyai istri orang Indonesia, seharusnya Anda mendukung timnas Indonesia. Itu sebuah tamparan yang tentunya kalau didengar langsung oleh Towel, pasti dia akan kejang-kejang. Itu pun kalau dia mau mendengarkan ya. Timnas. Nah, seleksinya digabung. Oh, digabung. Jadi yang dulu tuh nyeleksi Coach Fariusa ini. Ya. Nah, yang tim pelajarnya itu nggak tahu dari siapa lah, lupa aku. Dari legend juga, tapi aduh siapa lupa, dari orang timur kok. Lupa aku. Terus yang pertama tuh awalnya aku udah main bagus menurutku ya bang. Aku tuh udah main bagus di sini timnas di seleksi ini. Aku udah save penaltinya bagus. Timnas pelajar. Ya sama, jadi digabung. Ya. Aku tuh udah main bagus, udah save penalti, save shooting, dan aku nggak kebobol. Orang bilang tuh di daerah sana, orang-orang yang nonton itu bilang, Nando, saya yakin kamu lolos, kamu jauh-jauh dari Semarang, itulah ada manfaatnya sampai sini. Udah pede juga dong ya. Udah pede. Iya dong. Tibalah waktu pengumuman. Aduh ini ceritain biasa aja ya. Gak apa-apa lah, ya kan masa lalu. Iya. Dibutuhkan orang. Rada. Aduh, bangke banget. Ya berarti kan sampai sudah berusaha semua, mungkin ternyata tidak sesuai ekspektasi. Betul. Ternyata bukan bener nggak diterima aku. Jadi waktu pengumuman itu bilang dikumpulin kan. Itu zamannya ada Supriyadi, tahu nggak? Yang kenceng ya, yang kecil hitam itu. Iya. Ya itulah. Habis itu pun sama, nggak lolos juga bang. Nggak lolos. Pengumuman tuh kayak gitu. Jadi ada orang cuman iming-iming gini doang. Anak saya mau berkarir ke luar negeri. Sampai tahu gitu. Kemarin gua waktu podcast di Sport 77 gua bilang gitu kan. Apip Sapi juga gitu. Sumpah depan. Tapi Apip saya emang tolol juga sih. Sumpah depan muka saya digituin bang. Ya karena faktor orang ada dulu. Dan aku sampai sekarang tuh kayak percuma gitu loh bang. Iyalah. Dan akhirnya saya kan nggak lolos kan dari situ kan. Gak lolos itu bang, di Subang itu aku. Seleksi di Subang gak lolos. Aku lolosnya yang tim pelajar. Tim pelajar tuh ke Cina. Di Cina ya. Akhirnya, wow, guys, ini video lagi rame banget ya. Dimana ada salah satu pernyataan kiper timnas kita, Hernando, pada saat diwawancara, itu dia bilang seperti itu. Gimana nih tanggapan kalian? Tentang ternyata di dunia sepak bola kita masih ada aja ya sistem titip-titipan yang dia mungkin orang tuanya
punya kuasa, anaknya bisa lolos main untuk bela Indonesia. Gokil banget. Salut ya, skill seadanya tapi bisa lolos lewat jalur orang tua. Tapi nggak lama dari itu, Hernando bikin klarifikasi nih guys. Ya, dia bikin postingan di story-nya seperti ini, kalian bisa lihat. Selamat malam, saya Hernando Ari ingin mengklarifikasi mengenai potongan video saya yang ramai mengenai saat saya sedang mengikuti seleksi timnas U16. Bahwasanya yang saya maksud saat itu ialah saat saya mengikuti seleksi daerah atau kota. Seleksi daerah atau kota tersebut tidak dilakukan oleh Coach Fahri Husaini yang saat itu berstatus sebagai pelatih kepala timnas U16. Yang saya ingin sampaikan ialah saya tidak lolos dalam seleksi daerah atau kota untuk timnas U16 yang saat itu dinahkodai oleh Coach Fahri Husaini. Bukan saya tidak lolos dalam seleksi yang dilakukan langsung oleh Coach Fahri Husaini. Adapun saya memohon maaf jika terjadi kesalahpahaman. Maksud dalam ucapan saya terutama kepada Coach Fahri Husaini, saya menghormati beliau sebagai salah satu pelatih yang berjasa dalam mengembangkan dan mendukung karir saya sampai saat ini. Semoga kekeliruan ini dapat dipahami dan menjadi catatan bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri untuk dapat menyampaikan sesuatu dengan sangat jelas dalam ruang publik agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Salam hormat, Hernando Ari. Gimana nih statement dari Hernando? Sudah memberikan klarifikasi dan mungkin dari video tersebut yang udah terlanjur rame, kalian punya sudut pandang apa? Kalian boleh tulis di kolom komentar, tapi ingat ya, tetap yang sopan ngetiknya. Kalian coba tulis di kolom komentar. Dadah. Ya, saya kira Hernando Ari ini seperti ada tekanan ya, entah dari siapa, tapi saya lebih percaya dengan ucapan Hernando yang pertama ya, bahwa memang ada pemain titipan di timnas Indonesia. Si Towel berulah lagi guys, makin lama makin lucu memang ini orang. Dia bilang STY hanya wariskan perpecahan selama tangani timnas Indonesia. Ini masa manusia antara nggak sadar sama nggak punya otak. Kenapa? Justru STY mempersatukan ya, supporter Indonesia itu menyatu karena keberhasilan yang dibuat STY. Kenapa saya bilang begitu? Masih baru-baru saja kita merasakan hangatnya politik ya, di supporter timnas Indonesia itu ada pendukung 01, 02 dan 03, semua berbaur di sana mendukung timnas Indonesia dengan bangga mempersembahkan kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Jadi saya melihat makhluk satu ini yang bernama Towel ini tidak lagi mengkritisi dengan bijak, tetapi matanya sudah buta, hatinya juga sudah buta. Jadi orang-orang seperti ini tidak perlu lagi dipublikasikan. Untuk pihak televisi, hentikan menghadirkan manusia yang satu ini. Ini bisa memprovokasi. Matanya sudah buta, hatinya sudah buta. Itulah si Towel. Dia mengatakan bahwa kehadiran Sintayong telah memecah belah persatuan dan kesatuan di negara ini. Sejujurnya ya, seharusnya yang membuat para supporter ini terpecah belah itu adalah ulah Anda si Tommy Veli alias Towel alias Hando. Sejarah yang mana? Karena tahun 86 kan Indonesia juga lolos ke putaran. Banyak pengamat ya yang kayaknya kurang mengakui atau enggan mengapresiasi prestasi dari Sintayong ya. Dan ketika disinggung, mulai membanding-bandingkan dengan timnas era 86 ya kan. Kenapa? Karena nggak terima itu. Jadi dia jawabannya gampang. Timnas 86 lebih baik. Timnas 86 lebih baik. Woi, gampang kali jawabannya. Kalau memang timnas 86 itu lebih baik, kenapa 88 dia nggak lolos Piala Asia? Itu aja lah dulu. Kenapa 84 nggak lolos Piala Asia? Itu aja lah dulu, Bung ya. Sementara tim Sintayong ini lolos kan ke round 3. Kualifikasi Piala Dunia 2026. 2023 main tuh, 2024 kemarin main di Piala Asia, 2024. 2027 nanti juga main di Piala Asia. Nah, jadi Piala Asia, kualifikasi round 3, Piala Asia lagi. Sementara yang 86, 84 nggak main di Piala Asia, 88 nggak main di Piala Asia. Jadi jangan membandingkan sesuatu yang tidak sebanding ya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Karena timnas 86 itu belum sebanding ya, belum sebanding memang dengan timnas era Sintayong. Timnas era Sintayong lebih baik.
Kenapa aku harus diakui. mau buka ini? Supaya orang-orang itu tidak lagi membanding-bandingkan ya. Timnas era Sintayong lebih baik. Jujur aja, nggak usah kalian malu-malu ya kan. Akui aja. Akui aja. Begitu kalian bandingkan dengan Timnas 86, kalian sendiri yang malu nanti. Bukan artinya apa ya? Kan kalian dulu yang mulai nyinggung-nyinggung era 86. Oke. Jadi kalau mau dukung Timnas, kalian dukung. Jangan membanding-bandingkan. Kalian dukung Timnas 86 tapi nggak dukung Timnas era Sintayong. Kenapa? Karena naturalisasi, karena pelatih asing. Ya udah nggak usah malu-malu lah, nggak usah malu-malu, nggak usah segan-segan ya, para pemuja lokal ya. Kita itu Indonesia, mau itu diaspora, naturalisasi itu Indonesia. Ya, ini Timnas Sintayong, bukan kaleng-kaleng. Salam Timnas Indonesia. Saya suka dengan kata-kata terakhir ya. Kita ini Indonesia, bukan lagi naturalisasi, asing atau apa ya. Semuanya demi merah putih. Ya teman-teman, itulah kalau akibat orang yang cemburunya terlalu berlebihan atas keberhasilan seseorang, ya jadinya begitu, sakit hati. Saya ambil contoh si Towel. Ketika Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong lolos ke ronde ketiga, dia bingung. Apalagi yang mau dikritik. Akhirnya dia cari celah saat Indonesia dibantai oleh Irak. Dia ambil celah yang itu. Padahal itu sudah berlalu. Itu yang lalu-lalu. Dia tidak melihat sekarang bahwa Indonesia itu sudah lolos ke ronde ketiga. Kemudian satu lagi ini setan ini nih. Si Anton Sanjoyo ini nih. Bukannya mau mengapresiasi atas sejarah yang telah diciptakan oleh Timnas Indonesia senior bersama Coach Sintayong, tetapi si Anton Sanjoyo ini membanding-bandingkan dengan Timnas tahun 80-an. Ini menurut saya sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak seimbang. Jika kita membandingkan dengan Timnas tahun 80-an. Tentunya levelnya beda lah. Ya, beda. Timnas tahun 80-an itu sekalipun mereka lolos atau mereka tembus sampai ke ronde kedua, tapi apakah mereka sudah pernah bermain di Piala Dunia? Apakah ketika itu mereka bisa otomatis main di Piala Asia? Enggak kan? Bingung saya sama cara berpikir orang-orang seperti ini. Orang-orang yang mengakui bahwa mereka ini punya banyak pengalaman tentang sepak bola. Tetapi cara pandang mereka, cara mereka mengutarakan sesuatu layaknya orang yang baru kemarin sore, seperti anak kemarin sore yang baru mengerti bola. Dan ini menurut saya sangat-sangat memalukan sekali ya. Klarifikasi dari Hernando Ari Sutaryadi setelah potongan videonya di salah satu podcast itu ramai sekali, yang dia bilang adalah ketika dia ikut seleksi untuk Timnas U16, seleksi Timnas U16, dia itu gagal masuk karena katanya ada pemain titipan atau dan sebagainya lah. Dan Hernando melakukan klarifikasi bahwa yang dimaksudnya itu tidak lolosnya itu adalah seleksi daerah atau kota, bukan seleksi yang langsung ya dilakukan oleh Coach Fahri Husaini. Jadi seleksinya kembali lagi untuk U16, tetapi levelnya ini masih kota, masih daerah. Artinya belum diseleksi oleh Coach Fahri Husaini pada saat itu. Dan ini menurut gue nggak penting untuk kita jadikan problematik dan sebagainya. Yang penting kan sekarang Hernando ini sudah membuktikan bahwa dia bisa step up sebagai pemain dan bahkan menjadi andalan timnas senior sampai sekarang. Jadi menurut gue ini masa lalu yang mungkin ini cerita Hernando kan pada saat podcastnya dia hanya cerita masa lalu dia, pengalaman masa lalu yang menurut gue ya kita fair-fairan aja deh. Pasti ada lah di daerah-daerah kota SSB dan sebagainya hal-hal nepotisme seperti ini itu pasti ada ya. Oknum itu pasti ada kan, kita nggak bisa jamin 100% bersih ya kan, pasti ada aja oknum seperti ini. Dan ya ini pinter-pinternya, hebat-hebatnya pemain sepak bola aja bisa nggak dia tetap konsisten, dia tetap bisa menunjukkan potensi terbaiknya sehingga ya dia bisa masuk tetap ke tim nasional maupun ke klub. Oke, segitu dulu. Kalau menurut pandangan dari teman-teman seperti apa terkait dengan klarifikasi yang
disampaikan oleh Hernando Ari melalui sebuah tulisannya. Coba teman-teman sampaikan di kolom komentar ya terkait dengan klarifikasi ini. Apakah karena ada tekanan atau seperti apa? Salah lah. Ya elah, udah klarifikasi aja Hernando. Ditekan apa sih Anda Hernando? Ayo dong, buka aja, gak usah takut. Ingat netizen bersamamu Hernando, gak usah takut. Jadi guys, intinya Hernando klarifikasi soal dia menyeret atau keceplosan ngomong soal pemain titipan di eranya Timnas U16 asuhannya Coach Fahri Husaini. Buat lo yang mau tau klarifikasi, lo cari aja di Bola Lop, ada di akun IG Hernando juga ada ya. Jadi di sini gue cuma mau bercuit-cuit aja gitu ya. Ya lucunya setelah klarifikasi Hernando, Coach Fahri langsung upload, dibilang terima kasih Hernando. Kenapa berterima kasih Pak? Ada apa nih Pak? Kayaknya makin kesini nih ya, dugaan kita nih makin jelas gitu loh. Sebenarnya ada apa sih di belakang ini semua sih? Aduh, gua menunggu sekali Pak Erick Thohir terlibat ya. Gua menunggu sekali ini dibicarakan di muka umum. Ayo semuanya take Coach Justin siapapun, biar ini rame gitu loh. Gue suka di huru hara ini, gue suka deh. Semuanya dukung Hernando ya. Kalau yang Pak Hernando kenapa-napa, ayo kita gunakan jempol kita. Parah memang, parah. Semangat Hernando. Seleksinya digabung. Oh digabung. Jadi yang dulu tuh nyeleksi Coach Fahri Husaini. Ya. Nah yang tim pelajarnya itu nggak tahu dari siapa lah, lupa aku. Dari legend juga tapi aduh siapa lupa, dari orang timur kok. Yang pertama tuh awalnya aku udah main bagus menurutku ya Bang. Aku tuh udah main bagus di sini timnas di seleksi ini. Aku udah save penaltinya bagus banget. Aku tuh udah main bagus, udah save penalti, save shooting, dan aku nggak kebobol. Orang bilang tuh di daerah sana, orang-orang yang nonton itu bilang, Nando, saya yakin kamu lolos, kamu jauh-jauh dari Semarang, itulah ada manfaatnya sampai sini. Ya, juga dong, udah pede. Iya dong. Tibalah waktu pengumuman. Aduh ini ceritain biasa aja ya. Gak apa-apa lah, ini kan masa lalu. Iya. Dibutuhkan orang. Ada. Aduh bangke banget lah. Ya berarti kan sampai sudah berusaha sekuat mungkin ternyata tidak sesuai ekspektasi. Betul. Aku bukan bener Bang, nggak itu pengumuman itu bilang dikumpulin kan. Itu zamannya ada Supriyadi, tahu nggak? Yang kenceng ya, yang kecil hitam itu. Iya. Ya itulah. Habis itu pun sama, nggak lolos juga Bang. Oh sebenarnya nggak lolos. Pengumuman tuh kayak gitu. Jadi ada orang cuman iming-iming gini doang. Anak saya mau berkarir keluar negeri. Depan muka saya digituin Bang. Ya karena faktor orang. Iya ada lah. Ada. Dan aku sampai sekarang tuh kayak percuma gitu loh Bang. Iyalah. Dan akhirnya saya kan nggak lolos kan dari situ kan. Jadi tapi lepas. Lo tau nggak dia pernah hampir jadi korban malpraktek dokter gadungan itu? Ah emang iya? Serius itu dokter gadungan masuk ke timnas sama ke Sleman. Itu saya dulu. Mau diapain waktu itu? Dia tuh gini, aku waktu di Thailand kan itu persiapan buat Piala Dunia ya Bang. Itu kan Piala Dunia kan tahunku dulu pertama. Iya. Yang U20. Iya. Yang jadi COVID itu kan nggak jadi. Akhirnya di Thailand itu dia bilang tanganku ini udah lepas ini Bang, udah lepas, udah kalau aku tidur gini pun lepas. Kok gimana lepas? Sumpah tidur gini lepas. Kanan itu? Iya kanan. Yang kiri. Lepas? Iya lepas gini lepas. Terus dengan enaknya dia bilang apa? Mentalmu dek, gitu aja. Tanganku lepas mental aja. Dia ngomong gitu. Dia selalu kayak halo dek gitu. Kuatin dek mentalmu gitu. Kuatin mentalmu. Itu penyakit biasa aja. Kilo coba patah. Sumpah aku kalau lihat mukanya ingat banget muka rambut klimis banget itu. Sumpah itu mukul tangan lepas. Iya. Dan abang tahu nggak? Dia kalau sakit apapun ngasihnya apa? Paramex sama Bodrek doang. Iya tuh. Iya. Masa? Serius. Nopras. Itu kan di warung-warung bro. Makanya itu. Kadang cover sampai sekarang mainnya masih belum bener tuh gara-gara dokter. Iya, itu dia. Iya, tapi sekarang udah nggak kepake dong dokter. Di penjara bos. Ketangkap dong. Mungkin di penjara sekarang dia. Siapa? Udah di penjara udah. Iya udah di penjara sekarang pemain-pemain yang di penjara. Kita mau nengok kuatin mentalmu bos. Kita mau nengok sambil apa? Jangan. Sabar, kita harus sabar. Siapa tahu dia di penjara juga jadi dokter. Kuatin mental para mental kan. Dikasihnya Paramex sama Bodrek kan. Oh ada nih.
Waduh, ini kacau sekali nih teman-teman. Ya, gelapnya PSSI zaman dulu sampai-sampai mereka tidak bisa membedakan mana dokter asli dan mana dokter gadungan. Teman-teman pernah ingat ya, ada salah satu dokter timnas yang dia sudah ikut bersama para pemain timnas, tapi ternyata dia gadungan. Nah, cerita dari Hernando ini sangat lucu. Ketika tangannya patah, dia malah bilang apa? Mentalmu harus kuat, ya Ndo. Mentalmu harus kuat. Dan kalau orang yang sakit, obatnya itu hanya apa? Paramex dengan Decolgen. Aduh, kasihan banget ya. Ya, kita bersyukur saja tidak ada pemain yang menjadi korban ya. Korban dari bobroknya PSSI zaman dulu. Karena mereka terlalu sibuk mengurusi cuan sampai lupa kalau ada dokter gadungan yang masuk di dalam tim. Ini sangat memalukan. Iya, ya. Tapi tanpa masuk menjilat nih ya coach ya. Banyak yang komen tuh. Kayak gue juga berharap kayak coba aja nih era prime-nya Boas dan Eloko di depan tuh. The best tuh. Ya itu lo bicara dua striker yang sudah terbukti. Sudah terbukti. Sudah CV-nya jelas mereka bisa cetak gol. Tapi memang sekarang nggak ada. Itu. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan yang lagi rame ini kan ada sesuatu yang lagi rame nih, yaitu ya katanya coach ini sudah tidak mau lagi tampil satu panggung, satu frame sama Bung Handuk. Sama Bung Handuk. Bung Towel, ya kan? Kenapa nih? Kenapa coach? Bukannya Sobi awalnya bersahabat nih. Kita punya fotonya nih, betapa bersahabatnya kalian itu. Ini 2010. Justru ini tidak bersahabat. Oh, ini tidak bersahabat? Kan ada Toel kan? Iya. Nggak ada Koci. Nggak ada Koci kan? Ini gantian yang bikin foto. Nggak ada Koci, nggak ada Toel kan? Kocinya mana? Iya kan? Baju putih. Oh, itu baju putih ya Koci. Oh iya. Toelnya ini Toelnya mana? Jadi gantian foto-foto ini gantian yang bikin foto. Oh. Itu gua ada juga di situ. Tapi gua lagi ngeliput di stadionnya. Oh, boleh dong Koci cerita momennya sedikit, sama. Yang lagi rame. Nggak ada cerita. Gini, it's not personal. Ya. Ini bukan masalah pribadi dan secara pribadi gue nggak masalah sama dia. Cuman ya untuk semua orang sih, bukan hanya semua orang yang kalau mau diskusi alasannya untuk gue nggak masuk akal, buat apa gue buang waktu gue? Ya. Itu aja sih sebenarnya. That's why gue nggak mau sepanggung lagi sama dia. Kalau dia kembali lagi seperti dulu, ya dengan senang hati. Oh, berarti ini berubah Coach, tadi nggak begini yang lu kenal? Berubah banget. Berubah banget. Jadi karena dia berubah. Iya. Berubah banget. Sebenarnya orang juga bilang gue sering beda pendapat, ngerti nggak? Iya. Tapi gue kasih selalu alasan yang masuk akal. Yes, reasonnya. Kalau lu semifinal, perempat final lu bilang nggak usah pakai Nathan karena suruh tes kemampuan pelatih, ya ini kan absurd. Keabsurdan itu Coach ya. Iya, karena dia udah berubah. Apakah dia Avenger? Nggak cuma. Terus menjelang semifinal suruh bilang terima kasih ke klub. Ini semifinal loh, sepenting itu gitu. Iya. Terus gue pikir-pikir dan banyak netizen dukung ya. Udah jangan kasih panggung lagi. Iya. Akhirnya ya gue batalin atau lu ambil gue atau ambil dia. Oh, ternyata ada calling, lu banyak satu frame sama beliau. Iya, banyak. Oke. Jadi semua gue warning dulu. Oke. Ini memang kesal dengan tingkah lakunya Towel yang nampaknya menurut Coach Justin ini sudah sangat berubah drastis sikap dan tingkah lakunya, pandangannya terhadap sepak bola Indonesia. Ya, ini lebih kepada karena sakit hati yang berlebihan, karena cuan sudah berkurang, karena si Towel ini sudah tidak bisa menitip pemain, ya, pemain kesayangannya. Mungkin itulah yang menjadi dasar bagi si Towel untuk Let me tell you something ya. Berapa 10-15 tahun yang lalu ada pemain Maroko yang namanya El Ahmadi. Lahir di Belanda. Dia ke Maroko, nggak bisa komunikasi. Ya. Karena orang tuanya itulah mayoritas Maroko yang di Belanda itu dari pegunungan, dari suku Berber. Mereka nggak bahasa Arab. Ya. Oh. Sementara kumpul di timnas bahasa Arab. Ya. Jadi nggak tahu komunikasinya gimana. Pakai bahasa Inggris. Dan kemarin
tim Maroko yang Piala Dunia, nggak ada satu yang lahir di Maroko. Sampai kipernya lahir di Kanada. Yeah. So it's not an issue then. Amrabat, Ziyech, Iyalah. Nasraoui lahir di Belanda semua. Lahir di Perancis banyak. Masalahnya di mana? Yeah. Gue nggak ngerti juga. Dan gue kan interview sama Shane Patinama kan. Minggu lalu Shane juga bilang, bapak saya itu lahir di Semarang. Bapak saya itu Patinama, orang Indonesia. Saya juga orang Indonesia. Hanya saya lahir di Belanda. Saya tidak menguasai bahasa Belanda, bahasa Indonesia. Tapi saya orang Indonesia. So saya loh, ya benar kan? Iyalah. Jadi masalahnya di mana? Buat Toel, jadi masalahnya di mana? Terkait dengan pemain diaspora ini, bukan hanya terjadi di timnas Indonesia. Anda dengarkan pernyataan Coach Justin barusan ini bahwa pemain timnas Maroko saja, ya, itu bahkan 100%-nya mereka itu tidak lahir di Maroko. Mereka lahir di luar negeri. Tapi mereka kembali ke tanah airnya mereka, ke Maroko, untuk semata-mata membela Maroko sebagai negara leluhur mereka. Kemudian apa bedanya dengan Nathan Joe, Tom Hayek, Shane Patinama, Ivar Jenner? Apa bedanya dengan mereka? Justin Hubner, yang ketika mereka datang ke Indonesia untuk membela Indonesia, membela Garuda, membela Merah Putih, Anda kok rasa risih sekali sih? Mereka ini kan punya garis keturunan Indonesia. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu dipersoalkan. Apakah Anda karena kurang job sehingga sengaja ngebacot yang tidak jelas biar Anda bisa diundang di mana-mana? Hati-hati loh. Jangan sampai orang lempar lagi Anda dengan batako. Kemarin masih uji coba ya. Itu masih gladi itu pakai botol air mineral itu. Gladi kotor. Nanti gladi bersihnya itu kayaknya pakai batako itu. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk tetap setia mendukung channel ini. Salam olahraga.